Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Sandi. Di sini aku akan menjelaskan tentang praktikum fisiologi pemeriksaan beta HCG. Oke, kita lanjut ke outline-nya. Ini untuk outline dari pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada regulasi hormon pria dan juga wanita. Kemudian ada apa itu BHCG, kemudian bagaimana terbentuknya BHCG, kemudian itu fungsinya apa gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu regulasi hormon pria. Nah, untuk pria, wanita itu kurang lebih sama gitu untuk regulasi hormonnya, di mana diatur di hipotalamus, ke hipofisis anterior, kemudian ke sel targetnya. Kalau pria itu ke testis, kalau perempuan ke ovarium. Oke, di hipotalamus, lebih tepatnya di nukleus arcuatus itu ada suatu neuron namanya neuron Kis1 yang bakal menghasilkan kispeptin. Nah, kispeptinnya sendiri nanti dia bakal merangsang dari sel penyekresi GnRH. Nah, GnRH sendiri itu singkatan dari gonadotropin releasing hormone. Nah, nanti bakal dihasilkan GnRH. GnRH-nya ini bakal ke pembuluh darah dan masuk ke hipofisis anterior. Nah, nanti GnRH-nya sendiri bakal merangsang ke sel gonadotrop untuk menghasilkan hormon. Ada LH dan juga FSH. LH itu luteinizing hormone, kalau FSH itu follicle stimulating hormone. Nah, dari LH-nya sendiri kalau laki-laki itu masuk ke sel Leydig. Nah, dari sel Leydig itu bakal menghasilkan testosteron, hormon pria gitu. Ini fungsinya aja untuk efek maskulinisasi. Kemudian selain itu, testosteron ini punya efek untuk merangsang dari sel Sertoli untuk menghasilkan inhibin. Nah, inhibinnya sendiri berfungsi untuk melakukan feedback negatif ke sel gonadotrop biar nggak menghasilkan LH dan FSH lagi. Nah, kemudian selain itu testosteron juga berfungsi untuk feedback negatif ke hipotalamus dan juga ke hipofisis anterior untuk menghambat dari penghasilan dari LH dan juga FSH. Kemudian kalau di hipofisis di hipotalamus itu untuk menghambat dari pengeluaran giseptinnya sendiri. Nah, kemudian untuk FSH dia bakal masuk melalui pembuluh darah ke sel Sertoli. Nah, ini fungsinya untuk melakukan spermatogenesis atau pembentukan sel sperma gitu. Oke, kita next. Ini untuk spermatogenesis. Nah, ini mungkin bisa baca sendiri, bisa pelajarin sendiri karena kalian udah pelajari juga gitu di SMK. Ini untuk tahap-tahap oogenesis kurang lebih sama kayak spermatogenesis, cuman bedanya itu di outputnya. Kalau di oogenesis dia cuma menghasilkan satu ovum matang gitu di setiap oogenesis. Sedangkan kalau di pria oogenesis itu dia menghasilkan banyak banyak spermatozoa yang sudah matang gitu. Oke, ini bisa dipelajari sendiri. Kita lanjut ke regulasi hormon wanita. Nah, untuk kurang lebihnya sama gitu, dari hipotalamus, kemudian ke hipofisis anterior, kemudian menghasilkan dari sel gonadotropnya itu LH, FSH. Nah, kalau di perempuan itu ke ovarium tadi. Nah, ovarium. Nanti di sini ada suatu folikel gitu. Nanti dari LH-nya itu bakal merangsang sel TK-nya untuk mengubah kolesterol menjadi androgen. Nah, kolesterol sendiri nanti bakal berperan gitu. Misalkan kalian ada obesitas atau misalkan kalian turun berat badan secara drastis, itu bakal mempengaruhi dari siklus menstruasi kalian. Nanti bakal dijelaskan di akhir gitu. Nah, kolesterol yang diubah menjadi androgen itu bakal masuk ke dalam sel TK di dalam ovarium, di dalam folikel ini, di ovariumnya. Nah, nanti setelah berdifusi atau masuk dalam sel granulosa, dia ini bakal diubah oleh FSH menjadi estrogen. Estrogen sendiri punya tiga fungsi nih, lihat. Nah, yang pertama itu adalah untuk kembali ke sel granulosa untuk mengubah androgen menjadi estrogen gitu, dan juga untuk proliferasi. Kemudian ini disekresi ke dalam darah untuk menimbulkan efek di seluruh tubuh, yaitu adalah pembentukan rambut, payudara, tulang, dan lain-lain gitu untuk perempuan. Kemudian ada juga tetap ada di folikel berperan untuk membentuk antrum. Nah, antrum itu yang mana sih? Itu yang ini nih. Nanti di ovum itu nanti bakal ada antrum, nanti bakal ditunjukin gambarnya. Ini ada tahap-tahapnya bisa dibaca. Kita next. Nah, kita masuk ke siklus menstruasi dulu nih. Mungkin untuk lebih jelasnya di gambar yang ini. Oke, jadi dimulai itu di hari 0. Di pojok sini, hari 0 itu hari menstruasi gitu. Menstruasi nih, menses. Nah, di siklus menstruasi sendiri ada 4 fase. Ada fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan juga fase luteal gitu. Nanti bakal aku jelasin untuk lebih detailnya. Nah, di menstruasi ini, di awal-awal menstruasi, lebih tepatnya di awal-awal fase folikular, ini dari endometrium itu bakal luruh gitu ya, endometriumnya. Nah, lihat di sini kita perhatikan dari estrogen dalam bentuk estradiolnya ini dia cukup rendah. Nah, dari
estradiol yang cukup rendah ini dia bakal melakukan feedback negatif ke hipotalamus dan juga hipofisis anterior buat tidak menghasilkan LH-FSH lagi gitu. Ini lampunya mati, sorry. Kemudian nanti setelah rendah ini, walaupun dia di feedback negatif, tapi tetap ada gitu estrogen yang dihasilkan melalui LH-FSH tadi, melalui yang bocor yang ini, melalui ini estrogen ini di sel granulosanya, mengubah androgen menjadi estrogen. Nah itu bakal tetap dihasilkan gitu. Nah nanti setelah di pertengahan fase sini sudah mulai naik, nah nanti dari estrogennya dalam estrogen tadi bakal melakukan feedback positif ke hipotalamus dan juga hipofisis anterior untuk melakukan lonjakan dari LH dan juga FSH. Nah di fase ini estrogennya bakal meningkat gitu, sedangkan progesteronnya masih tetap stay. Nah estrogennya ini meningkat jauh tuh. Nah nanti di hari ke-14 bakal terjadi namanya LH surge atau itu adalah fase ovulasi gitu, dimana LH-nya meningkat sangat tinggi sampai mentok. Nah, di fase ovulasi ini ovum itu bakal keluar nih, ini bakal ovulasi. Ovum bakal keluar dari folikel, ini ovum matang keluar dari folikel, kemudian dia bakal bergerak gitu dari tuba Fallopi untuk menempel ke endometrium di sini. Nah, nanti kan udah pecah nih keluar ovumnya. Ini dari folikelnya ini dia bakal berubah menjadi pabrik. Pabrik yang menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen, tapi lebih banyak menghasilkan progesteron. Nah, ini sudah pecah kan? Pecah nih, dia turun gitu. Turun untuk estrogennya, turun secara mendadak. Nah, karena ada corpus luteum tadi dari folikel yang udah pecah ini, nanti dia bakal menghasilkan progesteron gitu. Progesteronnya lebih tinggi daripada estrogen, estrogen keduanya gitu. Nah, fungsinya progesteron ini dia untuk melakukan penebalan dinding rahim gitu di endometriumnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mempersiapkan dari ibunya itu untuk kehamilan. Kemudian dari korpus luteumnya sendiri dia berfungsi untuk menghasilkan hormon ini dan juga untuk memberikan nutrisi kepada bayinya gitu apabila terjadi pembuahan. Nah, untuk ovulasinya itu cuma sehari kan. Nah, nanti setelah itu masuk ke fase luteal. Dimana pas ini bakal tumbuh dari endometrium itu bakal berproliferasi, tumbuh. Apabila setelah 14 hari dia nggak dibuahi, korpus luteum itu bakal menyusut gitu, bakal menyusut. Jadi korpus albicans. Nah, karena ini sudah menyusut, otomatis pabrik yang menghasilkan progesteron juga bakal nggak ada lagi gitu. Jadi bakal menurun gitu progesteron dan juga estrogennya. Karena dia menurun, nah nanti di fase sini progesteron itu bakal melakukan feedback negatif gitu. Feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisis. Biar dia nggak menghasilkan FSH lagi karena sudah dihasilkan oleh si corpus luteumnya ini. Biar nggak kebanyakan gitu. Nah, karena sudah menyusut, nanti dia ini bakal dipertahankan oleh suatu hormon gitu. Nanti bakal jadi sendaker. Tumbuh kan. Nah, karena dia ini nggak ada yang dibuahi, jadi dia ini kayak udahlah ngapain gitu, ngapain tumbuh lagi gitu. Itu bahasa kasarnya ya, tapi bukan kayak gitu. Nanti dia bakal stop tumbuh dan bakal luruh karena progesteron itu udah nggak dihasilkan karena korpus luteumnya udah menjadi corpus albicans, udah menyusut gitu, udah mati lah hitungannya. Menyusut bakal terjadi peluruhan dari dinding rahim endometrium yang kaya akan pembuluh darah gitu. Nah, nanti bakal menyusut bakal jadi menstruasi gitu. Nah, itu untuk penjelasan singkatnya. Kita next, kita balikin dulu. Nah, jadi selain itu ada fase namanya siklus endometrium. Dia ada 3 fase, ada fase mens, ada fase proliferasi, dan juga fase sekresi. Ini fase mensnya di awal gitu. Untuk proliferasinya, dia bakal di sini nih, proliferasi. Kan setelah menstruasi itu dindingnya luruh gitu. Nah, itu fase menstruasi luruh dindingnya, karena nggak dibuahi dan juga nggak dijaga gitu untuk endometriumnya. Udah nggak ada progesteronnya. Nah, dia bakal luruh, kemudian masuk ke fase proliferasi. Itu mulainya dari peningkatan ini, sedikit ini, estrogen meningkat sedikit. Nah, kemudian dia bakal proliferasi atau membuka sel-sel baru di endometriumnya, sedangkan sel basal ini dia nggak luruh gitu. Dia bakal tetap untuk menghasilkan sel-sel baru. Nah, proliferasi lah dia, terus. Kemudian apabila nggak dibuahi, dia bakal terjadi fase sekretorik gitu. Bakal pecah gitu. Bakal luruh lagi. Nah, gitu. Oke, kita next. Ini untuk regulasinya tadi udah sedikit jelasin juga dari hipotalamus ke hipofisis anterior. Nah ini nih fase folikular. Fase folikular tadi untuk estrogennya itu kan relatif rendah gitu. Dia bakal melakukan feedback negatif
Nah, ini tulisannya kayak peningkatan sedang pada estrogen. Nah, itu karena peningkatannya sedikit itu. Peningkatan karena tadi dari ini dia tetap masukkan estrogen. Peningkatan dia diberikan feedback negatif gitu. Pada saat sudah 14 hari di fase luteal, fase ovulasi gitu, nanti kan itu estrogennya meningkat gitu. Nah, itu bakal melakukan feedback positif ke hipotalamus. Nih, untuk menghasilkan LH ini nih em, dari kadar estrogennya, sedangkan dari kadar progesteronnya dia bakal melakukan feedback negatif ke neuron KIS1 di ARC tadi, Arcuatus itu. Nah, dia bakal menghambat sekaligus ada juga yang melakukan feedback positif gitu dari estrogennya. Nah, ini tadi gambarnya untuk corpus luteum kan ini folikelnya dia bakal pecah. Nah, pecah. Setelah pecah itu kan ini keluar ini ovumnya keluar, ovum matang itu keluar. Dia bakal berjalan ke tuba Fallopi sampai ke endometrium. Nanti dari cord ini, folikelnya pecah ini bakal berubah menjadi suatu struktur namanya corpus luteum. Nah, inilah yang tadi merupakan pabrik hormon, menghasilkan progesteron juga estrogen, tapi lebih condong ke progesteron. Nah, apabila dia nggak dijaga oleh suatu hormon, dia bakal menyusut menjadi corpus albicans. Makanya dari dindingnya itu bakal meluruh karena udah nggak ada supply dari corpus luteum ini untuk melakukan proliferasi dari progesteronnya dari dinding rahimnya gitu melalui progesteron. Ini untuk ya ini yang tadi yang LH tadi pada saat ovulasi itu bakal meningkat dan melakukan efek positif biar semakin tinggi untuk LH-nya gitu biar pecah dari si folikelnya. Ini antrum itu yang ini yang abu-abu ini kayak cairan gitu. Itu fungsinya untuk melindungi dari ovumnya nanti. Nah, kita masuk ke sini. Ini untuk pembuahannya, tadi udah pecah tuh. Ini adalah corpus luteum dari folikel-folikel tadi. Ini ovumnya, dia bakal apalah istilahnya itu kayak ditangkap sama pimpirnya gitu. Bentuknya kan kayak tangan gitu. Nanti kalian bakal belajar di anatomi. Nanti bakal jalan dari itu terus ke sini dari tubuh Fallopi bakal ke endometrium. Itu bakal dibuahi di sini gitu sama sperma yang datang dari ayah. Nah, ini untuk regulasi hormon wanita saat kehamilan. Nanti dia itu kan pada saat hamil itu sih udah berubah gitu, bukan untuk melakukan ovulasi, bukan untuk memberikan rangsangan untuk ovulasi ke ibunya, tapi untuk mempertahankan dari si zigotnya ini atau calon bayinya ini. Mungkin kita bisa lebih jelasnya di sini. Nah, setelah ini. Nah, kita masuk ke topik beta human chorionic gonadotropin atau beta HCG. Nah, kita akan belajar tentang apa itu, dari mana asalnya, juga fungsinya apa gitu. Oke, kita next. Nah, ini setelah pecah tadi, nanti dia dari ovumnya ini bakal berjalan gitu dari oosit, bakal dimasuki oleh sperma, terus dia bakal jalan-jalan-jalan, kemudian berubah menjadi membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian jadi morula, dari blastula kemudian jadi gastrula gitu. Nanti setelah hari ke-8 sampai 9 dia bakal menempel ke sini dinding rahim yang sudah menebal tadi. Ini kita lebih jelasnya nih, menempel kan dia menempel di sini, ini untuk gambaran yang lebih jelasnya. Nah, nanti kan itu berbentuk blastokis gitu. Nah, blastokis sendiri dia ada suatu struktur namanya embryoblast, embryoblast dan juga sitotrofoblast, trofoblast lebih tepatnya. Nah, embryoblast sendiri bakal menempel gitu ke trofoblast. Trofoblast sendiri dia tadi bakal menempel ke dinding endometrium. Nah, dari trofoblast sendiri dia punya um, dua subsel gitu. Ada sitotrofoblast dan juga syncytiotrofoblast. Yang kita fokuskan adalah syncytiotrofoblast. Di mana syncytiotrofoblast ini dia menghasilkan suatu hormon namanya HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, dari HCG ini dia punya dua subunit, ada yang alpha dan juga ada yang beta. Yang kita pelajari untuk kehamilan adalah beta, beta HCG. Dia ini spesifik untuk kehamilan gitu. Dan dia ini keluar melalui urin. Oke, ini kita dalamin. Jadi kan tadi aku bilang itu kalau corpus luteum itu bakal luruh kecuali ada satu hormon yang menjaga dia. Nah, hormon yang menjaga dia itu adalah hormon HCG ini, beta HCG. Jadi apabila dia menempel di sini, kemudian terbentuk sitotrofoblast, dia bakal menghasilkan beta HCG. Nah, beta HCG ini bakal mempertahankan dari corpus luteum itu biar nggak menyusut gitu. Nah, karena corpus luteum nggak menyusut, otomatis kita tetap ada penebalan di dinding rahim gitu. Nggak terjadi peluruhan karena kadar progesteron tetap tinggi di dalam tubuh
ibu. Nah, oleh karena itu jadinya dari dinding rahimnya ini dia nggak terjadi keluruhan, nggak terjadi menstruasi. Makanya si embryoblas ini bakal tetap menempel gitu di dinding rahim sampai minggu berapa aku lupa. Nanti dia bakal berubah gitu, pabriknya yang menghasilkan progesteron itu dari plasenta, dan progesteron itu jadi lebih sedikit untuk menghasilkan produksi hormonnya gitu. Nah, nanti yang kita ujikan di praktikum ini adalah tentang beta HCG. Kita bakal ngecek nih, apakah di urin itu terdapat BCG atau enggak gitu. Nah, ini untuk fungsinya. Nah, ini fungsinya tadi, yang pertama itu adalah, yang paling penting itu untuk mempertahankan kolpostridium. Biar dari kadar progesteron itu tetap dihasilkan. Biar dinding rahimnya ini, dia nggak luruh gitu, nggak terjadi menstruasi. Kemudian mendukung perkembangan janin. Nah, beta HCG juga nanti di kolpostridium itu dia bakal membantu pembentukan, dia bakal apa ya, membantu dari bayinya itu untuk mengumpulkan nutrisinya gitu dari korpuskulariumnya. Jadi bayinya selama di dalam janin itu dia tetap dapat nutrisi dari si korpuskulariumnya gitu. Kemudian yang bakal kita pelajarin itu adalah sebagai penanda kehamilan. Nanti kan ada gitu, kalian beli test pack misalkan di apotek gitu. Nah, ini menggunakan BTHCG sebagai indikasinya. Apabila kadar yang mencapai tingkat tertentu bakal dibilang sebagai kehamilan gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.